mau nulis, ya jangan sembarang nulis. Dipikir dulu, karena itu nggak bisa kita hapus habis itu. Ya, digital footprintnya kelihatan. Jejak digital ya. Jadi kalau kita bicara akuntabel, ini akuntabel pakai banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan arsip. Welcome back dalam acara Ngosip, ngobrolin seputar arsip. Kembali lagi bersama saya, Hardi. Dan di podcast kita kali ini, kita sudah kedatangan bintang tamu yang saya kagum dengan paras kecantikan beliau, dengan wawasan beliau, dengan pengetahuan beliau yang nanti juga akan memberikan kita banyak pengetahuan. Dan beliau adalah Kepala Biro Organisasi dan Ketelaksanaan Sekjen Kementerian Keuangan, Bu Dini Kusmawati. Selamat pagi, Bu Dini. Selamat pagi. Iya. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kayak Ibu selalu segar, fit terus, Bu ya? Iya dong, karena kita kan nggak boleh lupa yang namanya olahraga. Oke, terima kasih juga Ibu telah menyempatkan hadir di acara podcast kita kali ini, di sela-sela kesibukan Ibu, gitu ya. Ibu berkenan untuk kita ngobrol-ngobrol sharing santai mengenai masalah arsip, gitu. Nah, jadi rekan arsip sekalian, untuk tema yang akan kita bahas kali ini dengan beliau adalah kita akan membahas tentang Nadin. Oke, pasti teman-teman semua udah tahu lah ya mengenai masalah Nadin itu apa. Apalagi sekarang di era pandemi COVID-19 seperti ini, gitu. Implementasi Nadin saat ini cukup pesat dan tinggi nih, Bu, sebenarnya, gitu ya. Hampir seluruh pegawai pasti menggunakan Nadin dalam pekerjaannya, gitu. Nah, yang ingin kita bahas sebenarnya, Bu, sekarang gini, Bu. Nadin ini kan sudah menjadi semacam digital culture, Bu ya, buat Kementerian Keuangan gitu. Tapi memang ini saya bilang tuh hebatnya mungkin ya, forecasting dari Ibu dan teman-teman Biro Organta itu, Nadin ini sebenarnya sudah di-create sebelum adanya pandemi COVID-19 gitu. Sebenarnya apa sih, Bu, main purpose, tujuan utama teman-teman dari Biro Organta menginisiasi adanya Nadin itu sendiri? Iya, terima kasih ya Dek Hardi ya. Jadi Ya. kalau kita bicara tadi, saya senang banget tuh ada istilah culture gitu ya. Jadi gini, yang paling penting adalah sebenarnya kalau sebuah organisasi itu kan punya mimpi ya. Betul. Ya, tapi dia nggak hanya cuma mimpi, tapi dia juga harus mengejawantahkan mimpinya itu kan Betul, dalam Bu. strategi. Dan Kementerian Keuangan ini arahnya ke depan adalah Kemenq Digital. Oke. Nah, kalau sudah kita bicara Kemenq Digital, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus ngelihat nih, ya, dari sisi apps-nya gimana, dari sisi infrastrukturnya gimana, Betul. dari sisi proses bisnis kita gimana ya, termasuk diantaranya ini kalau day by day kan kita namanya pemerintahan pasti kan ada naskah dinas gitu ya. Betul, betul. Nah, naskah dinasnya seperti apa? Oke. Nah, jadi ngerasa kita arahnya mau ke sana, kita lihat nih semua kita bedah. Jadi yang dibedah tuh sebenarnya nggak hanya masalah naskah dinas, tapi nanti mungkin juga dalam perjalanan nanti kita ya, saya akan ceritakan bahwa ini akan ngeling kemana aja. Gitu. Jadi sekali lagi ini memang sudah ada dalam strateginya Kementerian Keuangan. Kita Kemenq Digital. Oke, menarik nih ya. Kemenq Digital. Oke. Di sini sebenarnya, Bu, mungkin teman-teman juga rekan arsip ingin tahu sebenarnya, apakah memang saat ini Nadin memberikan suatu dampak yang positif, Bu, dalam penentuan kebijakan yang ada di Kementerian Keuangan itu sendiri, Bu? Ya, tentu saja ya, karena Nadin itu sebenarnya dia kuncinya adalah dia kecepatan dan ketepatan. Oke, betul. Dan satu lagi yang namanya kita udah by IT, nggak mungkin bisa dirubah-rubah tanpa ada jejak digital. Ya, jadi kita harus make sure bahwa kita bikin sesuatu itu benar. Betul, dan betul. itu nggak bisa kita apa-apain. Oke. Ya, artinya nggak bisa kita mau nakal-nakal, mau
ganti-ganti gitu ya, itu udah nggak bisa semua. Jadi memang ini akan sangat berpengaruh buat kita ke depannya. Oleh karena itu ini adalah bagian dari inisiatif strategis RBTK ya, di mana ini masuk inisiatif keempat, namanya adalah implementasi office automation dalam rangka membangun digital workplace. Jadi sekali lagi kami mengharapkan gitu ya, dengan Nadine itu kita semua di sini firm ya, apa yang kita pikirkan gitu, apa yang kita tuliskan itu semuanya firm sehingga kita bisa menghasilkan kualitas kebijakan yang lebih baik lagi. Oke, ini menarik nih teman-teman nih. Terutama mungkin kalau dulu zaman Bu Menteri ya, selalu bilangnya ada yang era kaum milenial nih Bu ya, gitu. Ini kita mendekati namanya ada kegiatan digital transformation gitu kan Bu ya. Jadi teman-teman hampir semua dipaksa harus mengerti digital itu seperti apa gambarannya. Nah, mungkin gambaran yang perlu kita tahu juga, apakah memang di Kementerian Keuangan terjadi yang namanya culture resistant, Bu? Jadi terkait teman-teman yang biasa udah konvensional, udahlah konvensional aja, ngapain sih pakai digital segala gitu kan? Terus kemudian gimana sih cara Ibu meyakinkan ke organisasi ini bahwa this is the best solution for us and for future juga gitu. Gimana menurut Ibu nih? Jadi kalau bicara Kementerian Keuangan, kita itu selalu leader, ya kita itu leading dalam transformation, itu selalu. Ya. Reform kita mulai yang pertama, dan memang reform is a journey ya. Jadi ini sebuah perjalanan, nggak ujuk-ujuk kita punya Nadine, nggak ujuk-ujuk kita punya semuanya yang digital, kan nggak kayak gitu. Jadi sekali lagi pakai proses. Dan kalau bicara Kementerian Keuangan, alhamdulillah banget kita punya value yang sama semuanya, ya, integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan. Jadi karena kita udah punya budaya itu, kalau kata Bu Menteri gini, peliharalah kegelisahan, kan gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih maju dan lebih maju lagi. Semangat untuk itu. Jadi kalau masalah resistensi, saya nggak ngelihat sebagai resistensi ya, tapi lebih ke arah gini deh. Nadine, contohnya saya mau ngasih yang real aja. Faktanya memang sudah ada unit-unit yang sebelumnya punya model-model gitu lah ya. Teman-teman di DJKN itu punya Smart ya. Di BC punya yang namanya itu Office BC gitu kalau nggak salah. Terus di pajak punya, semua punya. Tetapi sekali lagi ya, kita nggak mungkin banget kalau itu nggak satu. Nggak mungkin banget. Karena apa? Yang namanya surat kan larinya ke menteri, habis menteri ke eselon 1. Masa habis dari menteri terus dia langsung pisah-pisah sistem, yang ini ke sistem ini sistem itu, ini sistem apa gitu ya? Nggak mungkin. Jadi memang ini sudah ada di roadmap ya, roadmap terkait dengan bagaimana kita office automation ini, dan ini ada milestone yang harus kita capai gitu terkait dengan itu. Jadi alhamdulillah sekali lagi unit-unit walaupun mereka mungkin di awal bukan resistensi kali ya, lebih ke arah ini mesti penyesuaian lagi nih, ini caranya beda gitu kan gitu, lebih ke arah itu. Tapi overall sih semua sangat mendukung ya. Faktanya kita udah punya lebih dari 80% kayaknya menggunakan Nadine. Sisanya karena memang yang di teman-teman pajak itu ada namanya KP2KP yang memang tempatnya rada jauh gitu ya. Jadi itu masalah jaringan, masalah itu yang harus kita lebih firm lagi, mungkin gitu ya. Nih jadi teman-teman ya, nilai-nilai itu Bu ya yang membuat kita ngeling semua ya. Itu harus diwujudkan sinergitas. Jadi aplikasinya pun harus menjadi satu nih sebenarnya. Tadi kan supaya seluruh alur persuratan ternyata bisa lancar semuanya. Ini menarik Bu sebenarnya lagi nih. Ini kita juga kan sekarang dalam era mulai mengimplementasikan namanya flexible working space gitu ya. Ini Nadine pasti inline banget gitu. We have to work anywhere, anytime gitu Bu ya. Di mana-mana pokoknya kamu dimanapun harus bisa kerja nih, disposisi apa di mana harus bisa tanggapin gitu. Menurut Ibu sejauh manakah produktivitas implementasi Nadine dengan output kerja dari teman-teman pegawai kita Bu? Jadi alhamdulillah ya, memang benar-benar kita itu Kementerian Keuangan itu dilindungi yang Maha Kuasa, disayangin banget kali ya. Jadi gini, dikala terus pandemi yang kita itu, siapa sih yang ngarepin ada pandemi? Nggak ada ya. Nggak ada Bu. Terus memaksa kita mau nggak mau, suka nggak suka, kita itu mesti kerja dari rumah, kan gitu ya kan.
dan alhamdulillah Kementerian Keuangan kita selalu antisipatif, dari artinya sebelum kita mulai memutuskan kita bekerja dari rumah ya, kita bikin yang namanya BCP ya, Business Continuity Plan. Jadi kalau misalnya gini, layanan yang ini nih ya, dia bisa nggak nih dari rumah gitu kan, dan lain sebagainya. Ini harus dari kantor, oh ini campuran, oh gini gitu ya. Jadi yang namanya Business Continuity Plan itu menjadi landasan kita untuk bekerja dari mana saja, dan alhamdulillah gitu ya, dengan Nadine ini kita kerja dari rumah ya, kerasa banget kan, kita bisa dispo ya. Betul. Kita bisa ya istilahnya menyampaikan konsep kepemimpinan kan gitu. Dan yang paling penting adalah digital signature. Tanpa digital signature itu susah. Kuncinya gitu ya. Bu ya. Kuncinya itu digital signature. Dan alhamdulillah kita itu berhubungan baik banget ya dengan BSSN gitu. Jadi alhamdulillah ya, sekali lagi DS-nya lancar lah ya. Alhamdulillah. Jadi memang situasi yang kayak gini ini ya, alhamdulillah Kementerian Keuangan tuh kita udah punya ya aplikasi-aplikasi maupun sistem-sistem yang bisa kita jalankan dari mana aja, dari rumah ya, mau dari kantor atau dari tempat rapat yang lain, kita kan harus responnya cepat ya, betul. Gitu kan. Iya kan gitu. Jadi nggak mungkin kita lambat-lambat. Jadi thank God lah ya kita bisa punya ini gitu. Itu ya. Jadi ya, kita di Nadine sudah ada DS yang certified by BSSN. Jadi everything is sudah aman lah pokoknya dari tingkat keamanan untuk naskah dinas yang diciptakan itu. Bu, tapi ini kan ada beberapa selentingan yang memang mungkin kita dengar dari pegawai-pegawai gitu Bu ya. Aduh, pas pakai Nadine nih kok lemot pisan gitu Bu ya, kalau kata orang Sunda mah ya. Itu kan kok lemot, kumaha gitu kan. Ada lagi yang pas kita udah edit apa ternyata airline sebagainya. Apakah memang hal-hal seperti itu yang mungkin buat saya sih level teknis Bu ya, ini mengganggu proses bisnis secara keseluruhan dari tadi purpose dari Kementerian Keuangan itu sendiri? Ya, gini ya, ini ya. Jadi kalau bicara kesempurnaan itu memang kita nggak bisa ujuk-ujuk langsung bagus. Ujuk-ujuk kayak sulap nih ya, sering langsung Nadine itu lancar dipakai sama lebih dari 80.000 pegawai. Betul. Kan nggak mungkin banget. Jadi please ya, sabar ya kalian semua ya. Innallaha ma'as-sabirin ya, sabar gitu ya. Ini dikerjain terus ya. Ini bener-bener kita tanganin terus. Di mana sih kita yang the bottlenecking tuh di mana? Itu bener-bener kita garap. Jadi teman-teman Pusintek tuh nggak berhentinya mereka mikirin ini. Betul. Ya, teman-teman di Biro SDM juga. Karena apa? HRIS-nya kan nyangkut ke mereka. Jadi betul. Terus terang, ini bukan hanya Biro Organta ya, tapi juga seluruh ya unit Eselon 1 juga begitu. Karena mereka bener-bener supportnya ke kita tuh luar biasa. Jadi alhamdulillah ya, kalau bicara tadi lambat ya udah lah ya gitu. Bismillah ya, insya Allah nanti ke depan kita bisa lebih baik lagi. Tapi yakinlah kita yang terbaik di Indonesia. Amin. Ya, tadi ya, menuju kesempurnaan. Ingat, kita menuju kesempurnaan Bu ya. Semakin tiap hari ada improvement yang kita laksanakan gitu. Nah, tadi saya dengarkan memang di Kementerian Keuangan sudah datanya hampir 80% Bu yang menggunakan Nadine itu sendiri ini Bu. Sebenarnya mungkin beberapa yang juga ada pertanyaan adalah kenapa sih nggak sampai 100%? Tadi kan salah satu mungkin karena remote tadi ya, beberapa daerah yang KP 2KP yang di remote area dan sebagainya. Langkah-langkah apa sebenarnya yang sudah akan dilaksanakan oleh teman-teman Biro Organta berkoordinasi dengan Pusintek dan lain sebagainya untuk supaya ini Kementerian Keuangan bisa 100% nih Bu, implementatif. Jadi KP2KP itu kan banyak banget ya. Betul, banyak banget Bu kita Bu. Itu tersebar ya. Betul gitu ya. Sekali. Oleh karena itu kita benar-benar mesti yakin, make sure kalau itu tuh secara jaringan, secara infrastruktur nantinya bisa jalan gitu. Jadi kita jangan sampai karena nilai setitik terus rusak susu sebelanga kan gitu. Jadi ini kita persiapkan dengan baik, dan juga memang Menteri Keuangan sampai saat ini walaupun sebenarnya udah siap ya untuk DS-nya udah siap gitu ya. Namun Ibu itu pengennya kita bener-bener firm dulu, semuanya firm dulu, baru nanti top leadernya ini tentu saja akan menggunakan DS nanti gitu. Seperti itu. Tapi langkah-langkahnya memang sekali lagi teman-teman di Biro SDM dengan HRIS-nya ini memang mesti terus update ya. Jadi kayak misalnya contoh
ini ada pelantikan gitu kan, jabatan-jabatan berubah. Betul. Nah itu kan nembaknya kan ke SRIS kan Yeah. gitu. Nah ini harus ya kita memasukkan dalam apa sih istilahnya, harus ada lah ya itu jabatan-jabatan barunya di sistemnya itu dan lain sebagainya. Kemudian dengan sekali lagi saya bilang Pusintek itu luar biasa ya. Gitu loh, saya kalau ngomongin Pusintek ya, saya sendiri pusing ya ngelihatnya ya. Bagaimana itu yang akses itu kan lebih dari 80.000 gitu loh. Jadi apa ya istilahnya, kalian apa sih di IT itu ya, traffic kayak gitu-gitu lah ya. Pokoknya intinya adalah teman-teman Pusintek itu luar biasa. Saya cuma mau bilang itu. Mereka benar-benar ngelihat, oh ini harus gini, oh ini harus gini. Sampai ini kalau nggak salah ada saat ini mau keluar yang namanya All New Nadine, gitu kan. Jadi karena di-upgrade lagi gitu. Mau nggak mau, suka nggak suka itu harus kita lakukan. Tapi memang itulah yang dibilang kita menuju kesempurnaan. Betul. Gitu. Continuous improvement. Improvement. Dan itu adalah arahan Menteri Keuangan loh. Ya, betul Bu. Ya, teman-teman Pusintek, kata Bu Dini, hatur nuhun. Ya, gitu Bu ya. Terima kasih banyak buat teman-teman Pusintek yang sudah berjuang. Nah, sekarang gini Bu. Nadine itu kan memang kita sudah menciptakan naskah dinas secara elektronik nih Bu. Kemudian dari sisi teman-teman rekan-rekan arsip nih sudah mulai ada pertanyaan nih Bu. Penciptaan arsip secara digital gitu ya, semua melalui proses elektronik dan sebagainya, kemudian produce banyak tersimpan di server data kita kan Bu ya. Kemudian apakah memang teman-teman Organta ini sudah mulai memikirkan sampai dengan what is the end solution after this gitu? Apakah memang semua itu mau disimpan terus-terusan atau mungkin memang nanti ada yang namanya penyusutan, baik itu kalau yang teman-teman saat ini kan konvensional, arsip yang memang sudah melampaui retensinya bisa dimusnahkan dengan cara tertentu gitu ya. Untuk yang digital ini, bagaimanakah Nadine akan menyikapi tentang penyusutan arsip di sini Bu untuk yang digital? Jadi gini, kalau bicara penyusutan arsip itu bukan kewenangan saya lah ya, saya nggak bisa ngomong itu kewenangan Biro Umum, nanti saya melampaui kewenangan saya. Tapi artinya gini, itu arsip udah masuk 1 dari 30 proses bisnis yang akan kita kembangkan melalui Office Automation. Jadi nanti ini semua tuh akan nge-link ya, mau arsipnya gitu kan, mau Nadine, terus nanti pokoknya semualah, kita bicara kinerja, kita bicara apa sih namanya, mutasi, apa semua itu ada 30 proses bisnis yang semuanya terintegrasi. Gitu. Terus nanti kita punya namanya Kemenq Service Bus ya. Jadi nanti itu tuh kayak connect gitu semuanya ya. Bahasa IT-nya saya nggak tahu, tapi kalau di luar itu mungkin lebih familiar dengan istilahnya Open API. Seperti itu. Jadi itu nanti ada Kemenq Service Bus, dan dia ngegabungin interface lah kayak gitu antar aplikasi-aplikasi ini. Jadi sehingga diharapkan ya semuanya ini ya kita punya yang namanya single source of truth, dan itu penting banget. Karena apa? Iya, single source of truth. Jadi gini, data kita ya sebenarnya satu itu gitu ya. Jadi kalau saya minta data sama someone, some3, itu pasti yang mereka kasih ke saya sama semua. Nggak mungkin yang ini terus kasih beda, terus yang ini ngasih beda. Nggak mungkin dong kita gitu ya. Misalnya contoh data dari Perben, data dari apa teman-teman DJA, dari teman-teman ini pasti karena single source of truth tadi, jadi datanya sama. Jadi itu salah satu juga bagian dari milestone kita dalam rangka menuju Kemenq Digital. Oke, sudah masuk dalam milestone-nya nih teman-teman rekan arsip sekalian nih. Nah, mungkin yang juga nih jadi pertanyaan buat teman-teman itu kan arsip naskah dinas itu ya, terutama yang memang memiliki nilai guna yang tinggi Bu ya. Akan disimpan dalam masa waktu yang cukup lama. Mungkin ya bisa 5 tahun, 10 tahun, 15 atau bahkan 20 dan sebagainya gitu. Nah, dengan adanya DS ini, apakah memang Nadine ini akan lebih mendorong akuntabilitas yang lebih baik buat Kementerian Keuangan? Atau seperti apa nih Bu? Karena mungkin orang biasanya, I feel safe when I touch the paper gitu ya. Tapi sekarang, we don't touch anything gitu, tapi lebih ke arah semua digital gitu. Ini gimana menurut Ibu? Ya, itu kata kuncinya akuntabel ya. Dan itu memang yang dihasilkan sama Nadine. Oke. Iya kan? Karena nih terus terang, makanya saya bilang tadi di awal ya, kalau kita mau nulis, ya jangan sembarang nulis. Dipikir dulu, karena itu nggak bisa kita hapus habis itu. Ya, digital footprintnya kelihatan. Digital ya. Jadi kalau kita bicara akuntabel, ini akuntabel pakai banget gitu ya. Jadi sekali lagi guys, nggak usah khawatir gitu ya dengan Nadine segala macam ya. Tapi juga di sisi yang lain, please be responsible ya. Jangan bikin yang aneh-aneh gitu. Karena percayalah itu ada
ya digital footprint ya gitu. Gitu deh. Oke, be responsible of digital archive. Jadi ya hati-hati semua, jangan asal bikin-bikin, karena semua jejak digital itu pasti akan kesimpan Bu ya. Iya. Oke, this is for the last for our podcast today. As closing Bu, apa sih pesan-pesan Ibu sekali lagi buat kepada seluruh pejabat, pegawai gitu. Jadi saya menyebutkan pejabat pegawai gitu. Kementerian Keuangan terkait mengenai penggunaan Nadine ini sendiri untuk mendukung teman-teman Organta yang milestone-nya sudah baik sekali itu Bu. Ya, jadi mungkin last statement aja ya buat teman Q yang menyimak acara ini, buat teman-teman semua ya, Bapak Ibu pejabat yang mungkin juga mendengarkan ini gitu. Ini adalah salah satu milestone kita bersama ya, bukan punyanya Biro Organta, bukan punyanya Sekjen. Ini adalah milik Kementerian Keuangan ya, karena kita menuju Kemenq Digital. Oleh karena itu kami sangat ya terus-menerus membutuhkan dukungan sinergi dari semuanya, dari seluruh unit eselon 1 ya. Itu kami betul-betul sangat memerlukan itu ya. Sekali lagi yuk kita bareng-bareng kita memajukan Kementerian Keuangan supaya juga kita bisa mendukung ke Indonesia maju. Mungkin itu dari saya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dini atas kesediaannya buat bincang-bincang bareng kita semua dan rekan-rekan arsip semua yang sudah menyaksikan podcast kali ini. Oke, demikian podcast kita kali ini. Thanks for watching and thanks for listening. Tetap di Ngosip, bukan gosip. Karena kita bicara fakta, bukan kata-kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Prime ya. Bye.